Neptu 11. Contoh, Rebo Wage Senin Pon Selasa Kliwon. Orang dengan weton Neptu 11 laku jasadnya seperti lakune setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Lukmani Insun di Laksana TV ya. Pertemuan kita kali ini adalah membahas masalah weton atau ilmu titennya orang Jawa ya. Ini penting dipelajari bahwa setiap jasad insun manusia itu mempunyai ketetapan hari lahir yang sudah diatur oleh semesta atau oleh Sang Pencipta ya, dengan dibekali segala macam sifat kegaiban di dalam jasadnya. Nah, orang Nusantara atau leluhur-leluhur kita itu mampu membaca itu dan membuat kayak semacam rumus lah ya, rumus weton atau rumus titen gitu. Tapi jauh sebelum ke sana, kita wajib mengetahui dulu apa sih itu weton kan gitu ya. Jadi weton itu secara harfiahnya adalah hari lahir manusia yang tandai dengan beberapa perhitungan rumus-rumus, itu weton. Tapi secara pengertian secara garis besarnya adalah ya kalender Jawa gitu. Kalendernya Jawa yang dikombinasikan dengan dua kalender lainnya ya. Jadi kalender weton ini adalah sebenarnya gabungan dari kalender Hindu, di mana kalender Hindu itu mempunyai kurang lebih sekitar 30 sampai 32 hari dalam satu bulannya, atau sekitar 3 sampai 4 minggu dalam satu bulannya, yang dikombinasikan dengan kalender Julian. Kalender Julian itu kalender internasional ya, yang kita pakai di seluruh manusia di muka bumi ini ya. Dimana kalender Julian itu memiliki perhitungan hari dalam satu bulan itu sekitar 28 sampai 31 hari. Lalu dikombinasikan lagi dengan kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah itu kalendernya orang Islam ya. Di mana kalender orang Islam itu memiliki perhitungan hari dalam satu bulannya itu sekitar 29 sampai 30 hari, atau sekitar 4 minggu dalam satu bulan. Nah, ketika kalender masa itu memiliki kesamaan ya, tentunya ya, memiliki kesamaan dan memiliki ketidakkesamaan. Mungkin kesamaannya adalah di jumlah hari, ketidaksamaannya mungkin memulainya. Tanggal 1 ditentukan seperti apa secara astronominya gitu, secara perhitungan perbintangannya begitu ya. Nah, tapi bersyukurlah kita yang ditakdirkan semesta lahir di Nusantara, di mana sesepuh-sesepuh kita, leluhur-leluhur kita itu mampu menghitung secara astronomi perbintangan dari perhitungan kalender masa itu, sehingga menciptakan yang namanya kalender weton atau kalender titen ya. Ini kan bermula sekitar tahun berapa itu, sekitar tahun 1586 ya Masehi ya, dimana kerajaan Mataram Hindu pada proses masa transisi Islam ya, menjadi Islam gitu. Jadi tadinya kita pakai kalender Hindu ya, kalender Jawa ya, dimana yang tadi saya jelaskan dalam satu bulannya itu sekitar 28 sampai 8 dina ya, 8 hari itu 32 hari. Lalu kemudian Hindia Belanda datang kan ya, Hindia Belanda datang membawa kalender Julian atau kalender internasional yang kita kenal sekarang di seluruh bumi ya. Setelah itu lalu Islam masuk ke kita ya, ke Nusantara. Mereka membawa kalender perhitungan masa yang namanya Hijriyah. Nah, kombinasi dari ketiga kalender masa itu menciptakan yang namanya tanggal, hari, dan pasaran. Nah, ini uniknya kalender weton. Nah, pasaran di sini adalah pemahamannya itu, kalau kata guru saya itu katanya perhitungan orang kayangan. Kalau orang Hindu kan masih mengenal namanya dewa-dewa ya, seperti Pon, Paing, Wage, Kliwon, itu ternyata kalendernya orang-orang langit atau orang-orang penghuni kayangan.
Itu kata guru saya, itu dasarnya pon wage kliwonnya. Lalu kemudian ditentukan juga jumlah neptunya ya, misalkan ya apa pahing 9 kayak gitu-gitu, atau selasa 3, atau seperti apa gitu. Itu perhitungan waktunya itu perhitungan jumlahnya itu kita tidak tahu lah ya rumusnya dari mana ya, dan menghasilkannya bagaimana dulu cara menghitung astronomi perbintangannya lah ya. Yang jelas perbedaan dari kalender lainnya adalah ketika kalender weton ini memiliki rumus seperti pasaran dan neptu perhitungan angka-angka yang mewakili simbol-simbol atau titen-titen di setiap makhluk semesta yang lahir di muka bumi. Itu pemahaman secara sederhananya kalender weton atau kalender Jawa yang kita punyai ya dari leluhur. Nah, bersyukurnya itu adalah ketika kita mengenal itu, lalu kita mampu mengacak karakter, sifat dan laku jasad kita ya dari ilmu teten yang rumuskan pada kalender weton itu ya. Jadi bersyukurnya kita itu adalah ketika kita tahu weton kita gitu ya, misalkan weton kita apa, terus laku jasadnya seperti apa, sifat karakter dan perilaku bawaan lahir seperti apa, khodam bawaan lahir yang disukai sama khodam itu adalah sifat-sifat seperti apa, atau semisal sudah diperhitungkan ramalannya seperti apa dan nanti sebagaimana. Nah, itu alhamdulillahnya kita sudah diberi titen atau clue-clue atau bocoran-bocoran ya dari perhitungan kalender weton itu. Nah, ini bukan masalah mendahului takdir atau mendahului kehendak Tuhan, itu tidak. Setidaknya para orang-orang sakti zaman dulu itu mampu menghitung astronomi perbintangan pada masanya sehingga bisa menciptakan rumus-rumus atau pasaran-pasaran weton tadi. Jadi ini perlu diyakini apa tidak? Diyakini 100% ya tidak baik ya, karena ini sama aja melanggar takdir Tuhan. Tapi setidaknya ini wajib diketahui untuk bahan evaluasi ya, bahan evaluasi kita, untuk bahan muhasabah kita, untuk bahan bercermin kita. Setidaknya kita itu sudah ada bocoran-bocoran dari perhitungan weton-weton itu sendiri. Itu kalau saya dulu ngaji sama guru saya seperti itu. Saya bilang, apakah ini perlu diyakini Mbah, kata saya gitu. Kalau diyakini 100% ya enggak bisa ya, enggak boleh ya. Artinya kita tidak boleh mendahului takdir Tuhan bahwa setiap jasad insun itu sudah membawa takdirnya masing-masing. Tapi setidaknya dari perhitungan weton ini kamu tahu kamu itu siapa, karakter, sifat dan laku jasadnya seperti apa, kelemahan kamu di mana, dan kamu itu berintrospeksinya itu nanti seperti apa, bertransformasinya itu seperti apa, merubahnya bagaimana. Nah, setidaknya itu kalau kita mengetahui atau paham dengan yang namanya kalender weton itu. Nah, jadi seperti itu ya. Apalagi kita punya niatan kepingin belajar gaib itu sangat kuat sekali kaitannya dengan sifat dan laku jasad. Sebab apa? Sebab khodamul khodam yang saya tahu itu dia mau ngikut jasad manusia itu dengan sifat-sifat tertentu ya. Dengan sifat-sifat tertentu barulah mereka mau ngikut kita. Makanya ada istilah, oh ini pusaka hak, oh ini pusaka tidak hak, oh ini energi cocok, oh energi tidak cocok. Nah, itu karena kita mempunyai bawaan dari weton itu tadi ya, sehingga khodam-khodam itu cocok atau tidak, hak atau tidak kepada jasad kita. Nah, kita tuh wajib tahu agar kita bisa tafakur atau bermuhasabah, bercermin memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita dan berusaha mengupayakan terbaik sehingga tercipta sifat dan perilaku yang disukai atau yang setidaknya cocok dengan energi atau benda-benda pusaka yang coba kita miliki atau coba kita mencari ya. Nah, jadi bagi orang-orang yang mengejar belajar bab gaib atau tasawuf atau
membuka mata batin itu sangat wajib sekali mengetahui weton kalau saya pribadi. Tapi diyakini untuk membaca takdir itu jangan. Itu pesan guru saya ya. Jadi diyakini untuk membaca takdir itu jangan, tapi mengetahui untuk dasar belajar membuka mata batin itu wajib ya. Mari kita masuk ke kajian berikutnya. Seperti contoh misalkan Neptu 8, contoh Selasa manis, Senin wage. Orang dengan Neptu weton 8, laku jasadnya seperti lakune geni atau api. Sifat-sifatnya pengingat yang baik. Sifatnya mengarah pada kecil permulaan, besar di akhir pemikiran. Awal berpikir itu biasa, namun setelah dipikir mendalam malah menjadi dendam. Neptu 8, elemen jasadnya api, kegoibannya sensitif. Hati dan pikiran perlu keheningan kuat agar menjadi baik. Jadi orang-orang Neptu 8 itu kelemahannya ada di kegoibannya sensitif ya. Hati dan pikiran itu butuh keheningan, tatanan keheningan yang kuat ya. Begitu. Jadi bisa merubah diri menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah Neptu 9. Contoh Senin manis, Minggu wage. Orang dengan weton Neptu 9, laku jasadnya seperti lakune angin. Sifat-sifatnya cenderung plin-plan. Sifatnya mengarah pada kelemahan akal dan pikirannya sehingga mudah terpengaruh. Tidak ada prinsip di hati. Neptu 9, elemen jasadnya angin. Kegoibannya relatif atau standar ya, biasa saja. Namun jika mau diasah dan torekot yang kuat, maka akan lebih tajam daripada Neptu-Neptu yang lain. Kenapa lebih tajam? Karena daya pikirnya itu sangat sensitif. Mereka bisa tersugesti dengan mudah oleh si gaib itu. Nah itu yang saya bilang, jika mau diasah lebih baik itu akan lebih tajam daripada Neptu-Neptu yang lainnya ya. Begitu. Masuk lagi ke Neptu 10. Contoh Minggu manis, Jumat wage, Selasa pon. Orang dengan weton Neptu 10, laku jasadnya seperti lakune pandito bangun teki, suka berkorban. Sifatnya mengarah pada suka berkorban mati-matian untuk orang lain tanpa memikirkan dirinya. Pendengar yang baik. Neptu 10, elemen jasadnya air, kegoibannya sangat baik. Perlu meditasi agar kegoibannya lebih peka dan sensitif. Jadi mungkin bawaan dari Neptu 10 itu adalah dia memiliki kegoiban yang baik ya, bawaan lahir. Jadi spiritualnya itu sebenarnya sudah pada tatanannya gitu. Cuma mungkin pemiliknya belum mengetahui, maka dia cukup perlu meditasi saja gitu. Jadi sering-seringlah meditasi nih orang-orang Neptu 10 ya. Jadi lebih baik lagi begitu. Masuk lagi ke Neptu 11. Contoh Rabu wage, Senin pon, Selasa kliwon. Orang dengan Neptu weton 11, laku jasadnya seperti lakune setan, tidak bisa diatur sesuka kehendak. Sifatnya mengarah pada hal-hal yang sifatnya kemubaziran, kemudorotan, anfaedah. Neptu 11, elemen jasadnya api, kegoibannya sangat buruk. Perlu torekot kuat agar tatanan spiritual jasad membaik dan dapat diarahkan ke tujuan. Nah ini kelemahan 11 ya, kegoibannya itu sangat buruk. Dia benar-benar harus punya torekot yang kuat dan konsisten. Kalau enggak ya berantakan spiritual di dalam jasadnya gitu. Enggak terkendali lah, kasarnya seperti itu. Kita masuk yang berikutnya Neptu 12 ya. Contoh Kamis wage, Senin kliwon, Minggu pon, Rabu manis. Orang dengan weton Neptu 12, laku jasadnya seperti lakune kembang atau bunga, suka mengalah dari yang lain. Sifatnya mengarah pada hal-hal yang penting atau tidak bagi dirinya, namun suka mengalah dari yang lain. Neptu 12, elemen jasadnya tanah, kegoiban baik, perlu torekot yang istiqomah agar tatanan spiritualnya bisa sempurna. Jadi sifatnya itu mengarah pada hal yang penting atau tidak bagi dirinya, tapi dia suka ngalah gitu. Padahal itu penting, tapi dia mengalah gitu. Makanya dia butuh torekot yang istiqomah, harus konsisten dengan pendiriannya gitu, agar spiritualnya membaik ya tentunya ya. Lalu kita masuk lagi ke Neptu 14, Jumat kliwon, Rabu pon. Orang dengan Neptu weton 14, laku jasadnya seperti lakune rembulan, sumber pencerah bagi yang lain. Sifatnya mengarah pada sebagai motivator ya, pencerah, tempat bersandar, pendengar yang baik, berkepribadian teguh, sedikit susah dibilangin. Neptu 14, elemen jasadnya air, kegoibannya sangat baik atau mempunyai bakat alami.
Sebab kenapa? Biasanya Neptu 14 ini orang-orang ini ditakdirkan memegang cakra langit ya. Jadi cakra-cakra yang ada di langit itu dipegang nih sama orang-orang Jumat Kliwon Rabu Pon, biasanya seperti itu. Makanya orang-orang Neptu 14 ini mempunyai kegoiban, bakat yang alami gitu. Dia itu sudah dikaruniai seperti itu, tinggal memoles saja sedikit dan akan menjadi sempurna kegaibannya ya orang-orang Neptu 14. Lalu kita masuk ke Neptu 15 ya. Contoh Kamis Pon, Rabu Kliwon, Jumat Pahing. Orang dengan weton Neptu 15, laku jasadnya seperti lakune geni atau api. Sifat-sifatnya cenderung pendendam ya, seperti Neptu 8 awal tadi berarti ya. Sifatnya mengarah pada kecil permulaan, besar di akhir pemikiran. Awal berpikir itu biasa, namun setelah berpikir mendalam dipikirin terus begitu ya. Lalu malah timbul dendam ya. Neptu 15, elemen jasadnya api. Kegoibannya sensitif. Hati dan pikiran perlu keheningan kuat agar menjadi baik. Ya seperti tadi dijelaskan di Neptu 8 ya, bahwa ini orang itu tadinya biasa cuek begitu ya, tapi setelah dia merenung, berpikir berlama-lama, lalu kemudian malah timbul dendam yang sangat luar biasa di dalam hatinya. Makanya dia perlu menyendiri agar kegoibannya itu menjadi baik begitu. Kita masuk ke Neptu 16. Contoh Kamis Kliwon, Sabtu Pon. Orang-orang dengan weton Neptu 16, laku jasadnya seperti lakune bumi. Sifat-sifat tanah atau narimo ing pandum. Sifatnya mengarah pada suka mengalah, humble, mudah diatur atau penurut, pendengar yang baik, cocok berjiwa pemimpin. Orang kelahiran Neptu 16, elemen jasadnya itu jelas air ya, sifatnya tanah tapi elemen jasadnya air. Kegoibannya sangat sensitif. Artinya dia memiliki bakat spiritual ya kalau mau diasah ya. Sebab dia itu memiliki karakteristik yang suka mengalah tadi ya. Jadi logikanya itu tidak terlalu kuat sehingga kegaiban itu, ajaran kegaiban mudah masuk ya ke dalam jasadnya ya. Lalu kita masuk yang ke Neptu 17 ya, Sabtu Kliwon atau Kamis Pahing. Orang dengan weton Neptu 17, laku jasadnya seperti lakune gunung atau sifat-sifatnya cuek, acuh. Sifatnya mengarah pada perasaan hati. Dalam berjalan itu cuek. Dia mau kerja atau melakukan sesuatu itu kalau mood doang. Kalau lagi nggak mood dia nggak bakal mau. Namun jika sudah kena hatinya tuh orang-orang weton Neptu 17, itu akan sangat menjadi penurut atau susah lepas dari pasangannya. Neptu 17 itu elemen jasadnya angin, kegoibannya biasa saja ya. Sebab dia itu logika akalnya itu cuek, seperti Neptu seperti elemen jasadnya angin, maka kegoibannya relatif ya. Nah, namun kalau mau diasah itu dia memiliki sifat-sifat yang disukai oleh khodam-khodam karena dia logika akalnya itu ya cuek gitu ya. Sehingga menciptakan karakteristik sifat yang sedikit ya begitu tadi, seperti halnya angin ya. Jadi mudah masuk tuh kegaiban segala macamnya dari kekuatan daya cipta yang seperti angin tadi ya. Lalu kita masuk ke Neptu pungkasan ya, atau Neptu paling akhir, yaitu Neptu 18 Sabtu Pahing ya. Orang dengan weton Neptu 18 atau Neptu kembar, laku jasadnya seperti lakune paripurno, laku yang sempurna. Sifatnya mengarah pada dominasi kekuasaan, pendengar yang baik, tega, dan tegas. Setiap kehendaknya harus dituruti, makanya dia butuh keseimbangan. Elemen jasadnya api, pemegang dari jantung, nadi, cakra-cakra langit. Jadi orang-orang Neptu 18 itu, dia itu memang sedikit keras kepala ya, tapi keras kepalanya itu demi tatanan keseimbangan ya, karena dia harus tegas dan tega begitu. Nah, itu karakteristik orang Neptu 18 ya. Kegaibannya itu bakat alami laduni. Jadi seperti halnya karomah. Karomah itu kan tanpa bertorekot susah payah, dia sudah dikaruniai sama Gusti Allah ya, sama Sang Pencipta, sebuah keilmuan yaitu namanya karomah ya. Nah, orang-orang Neptu 18 itu seperti itu, orang-orang yang sudah dititipi karomah tanpa bersusah payah menjalani torekot ya, karena
ditandai atau dititeni orang yang lahir dari Sabtu Pahing itu seperti halnya laku jajannya seperti lakune paripurno, laku yang sudah sempurna bawaan lahir. Jadi segala jalan berpikirnya, segala orientasi pengenalan masalahnya itu sudah pada tatanan keseimbangan. Jadi berat sebelah enggak gitu, ke negatif ya enggak, ke positif banget ya enggak. Jadi seimbang itu, biasa aja atau sedang-sedang saja. Makanya orang-orang seperti ini biasanya amanahnya tinggi, lalu kemudian dititipilah keilmuan dari langit itu yang tadi saya bilang karomah itu, bakat alami yang disebut laduni itu adalah karomah dari Sang Pencipta yang memang bagi orang Sabtu Pahing ini tidak perlu torekot yang kuat gitu ya. Namun apapun itu seharusnya tetap diupayakan ya, harus menjalani torekot dan syariat, karena segala keilmuan tanpa syariat itu ya sama halnya sayur tanpa bumbu ya, hambar pastinya ya. Itu mau dimanapun ngaji pasti jawabannya seperti itu. Jadi orang-orang Pahing itu wajib menjalani syariat juga seperti yang lain ya. Lalu kita masuk ke contoh kalender Jawa ya. Ini kalender weton Jawa itu seperti ini nih. Ya jadi dalam satu kolomnya itu ada berapa objek tuh. Satu angkanya yang gede itu, kedua yang kecil di bawah ya. Terus yang ketiga di pojok atas kiri ya, yang warnanya hijau ya. Nah itu contoh kalender Jawa ya, yang sudah dirumuskan oleh para sesepuh-sesepuh kita sehingga menghasilkan kalender bentuk yang seperti ini. Kita ambil contoh angka 14 ya. Di sini berarti bulan Oktober tanggal 14 ya. Nah, di kolom angka 14 ini kita melihat 3 objek ya. Satu angkanya 14. Yang kedua pojok kiri atas yang warna hijau itu 27 kalau nggak salah, itu bahasa Arab. Lalu objek yang ketiga adalah di bawah angka 14 yaitu 25 pon. Ini kalau mau dibaca di satu kalender weton itu berarti tanggal 14-nya punya Julian, punya kalender nasional, kalender internasional tanggal 14 itu. Tanggal 25-nya ponnya itu adalah punya orang Jawa. Berarti di hari Rabu itu menurut orang Jawa tanggal 25, menurut orang internasional itu tanggal 14. Lalu menurut orang Hijriyah itu tanggal 27 di pojok kiri atas yang hijau itu ya, ada angka 27 bahasa Arab ya. Nah itu cara bacanya ya. Tapi kita hanya berfokus saja kepada angka 14 dan ponnya saja. Kenapa Gus ke angka 14 dan ponnya? Karena kesepakatan namanya kalender Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu tidak menggunakan kalender Hindu atau kalender Hijriyah. Kesepakatannya itu tetap menggunakan kalender Julian. Jadi makanya kita tetap fokus saja pada angka 14-nya untuk membaca weton saya itu seperti apa. Catatan sipil yang disepakati dari zaman dahulu, petugas-petugas catatan sipil itu hanya mencatat angka kelahiran setiap jasad insun di Nusantara itu dengan kalender Julian ya, kalender internasional. Misalkan kita melihat di KTP kita atau di akta kelahiran kita ya. Nah, angka yang tertera di sana adalah perhitungan angka dari kalender Julian. Misalkan saya lahir, misalkan ya, saya lahir contoh ya di gambar ini ya. Ini 14 Oktober. 14 Oktober yang di KTP itu atau yang di akte kelahiran itu berarti menandakan Rabu Pon. Nah, begitu maksud saya. Jadi jangan dilihat tanggal 25 ponnya, jangan. Karena catatan sipil negara Republik Indonesia itu mereka menggunakan kalender internasional. Nah, ketika mereka menggunakan kalender internasional untuk mencatat setiap bayi lahir di Indonesia, maka kita patokannya itu saja untuk tanggalnya ya. Ingat, untuk tanggalnya. Nah, untuk pasarannya tetap lah ya, pon wage kliwonnya tetap yang di bawah tanggal itu. Jadi yang di bawah kalender internasional yang tercatat di KTP atau di akte kelahiran kita ya. Jadi jangan dimaknai, aduh kalau kalender Jawa Gus berarti saya lahir di tanggal 25 pon dong Gus. Ya secara kalender Jawa jenengan lahir di tanggal 25. Tapi secara kalender internasional di KTP itu, di akte kelahiran yang jenengan itu tanggal 14. Begitu maksud saya. Jangan
Jadi nanti ndak inilah ya, ndak apa namanya miskomunikasi, nggak salah paham lah ya. Mudah-mudahan jenengan paham ya. Nah, lalu kemudian masalah lain-lain seperti jam-jamnya berapa gitu, ndak usah dipikirin jenengan lahir di jam berapanya ya. Meskipun ada perhitungan ya di kalender Jawa itu, di kalender Jawa dan di kalender Hijriah itu kesamaannya adalah ketika perubahan hari ya, mereka ditandai mulai dari terbenamnya matahari dan terbitnya matahari ya, atau sekitar jam 5 sore sampai jam 5 subuh esok harinya. Itu kalau kalender Jawa dan kalender Hijriah baru dikatakan itu satu hari ya. Tapi kalau kalender Julian, kalender internasional itu kan perubahan harinya itu ditandai dari jam 00 dini hari sampai kemudian jam 12 dini hari di hari berikutnya ya, itu baru dikatakan satu hari satu malam atau pergantian hari berikutnya. Nah, untuk menentukan itu nggak usah dipikirin saya lahir di jam berapanya, nggak usah gitu, nggak usah. Yang penting di akte kelahirannya tanggal berapa, nah itu saja yang dilihat sebagai acuan kalender Juliannya ya. Nah, untuk mencari tahu, karena kita mungkin lahirnya sudah terlalu tua dan ditanya kepada orang tua sudah lupa, kita masuk aja ke Google Internet. Ini saya ambil contoh tanggal lahir saya ya. Tanggal lahir saya itu 30 Mei 1987. Ketika saya tanya sama guru saya, sama kakek nenek saya, mereka lupa gitu. Aduh, kamu lahir di hari apa? Nah, maka saya coba nyari di Google Internet ya. Saya ketik di situ weton 30 Mei 1987. Maka ketika saya searching itu, saya mendapatkan beberapa laman ya, blog gitu yang membahas masalah 30 Mei 1987. Nah, ternyata saya itu lahir di hari Sabtu ya, hari Sabtu Pahing bertepatan dengan 1 Syawal 1407 Hijriah. Jadi pas Lebaran ternyata saya lahir tuh. Kalau kata kakek saya itu saya lahir setelah azan subuh. Jadi begitu sini masjid azan subuh, saya lahir setengah 6, harusnya orang-orang pada sholat Id, melakukan sholat Idul Fitri di masjid raya atau di lapangan. Orang-orang malah datang ke rumah kakek saya ya, karena kakek saya itu kuwu itu kepala suku lah kalau orang zaman dulu. Mungkin kalau orang zaman sekarang itu ya lurah atau kadus ya. Nah, seperti itu. Jadi caranya gampang sekali ya. Tinggal diketik aja itu angkanya, misalkan ngelihat di KTP atau ngelihat di akte kelahiran ya. Kalau catatan sipil, kartu tanda penduduk atau KTP itu kan takut salah ya, takut dimudain atau takut dituain gitu ya. Maka sebaik-baiknya teman-teman itu coba melihat di akte kelahirannya teman-teman. Karena akte kelahiran teman-teman itu ditulis di tahun itu. Misalkan ya, tahun 1987 saya ini adalah sudah berapa tahun yang lalu kan, sekitar 36 tahun yang lalu. Nah, akte kelahiran catatan sipil saya itu kertasnya itu dibuat atau ditulis di tahun itu gitu. Jadi tidak mungkin salah. Tapi kalau jenengan acuannya pada KTP atau ijazah sekolah itu saya takutnya salah gitu, takutnya salah. Maka coba teman-teman nyari data yang valid menggunakan akte kelahirannya teman-teman, lalu coba dicari di Google searching ya. Jadi masuk ke Google, ketik aja, nanti dicari. Nah, setelah nanti teman-teman sudah mendapatkan, oh ternyata saya lahirnya Rabu Wage atau Sabtu Pon atau Senin Manis. Nah, nanti teman-teman pelajari karakter dan sifat lakunya teman-teman itu gitu. Yang baik coba dipertahankan, yang tidak baik coba dirubah ya. Kenapa sih Gus kita harus memahami ini? Tadi kan saya bilang ya di awal ya, bahwa khodamul khodam itu dia akan mau ngikut sama jasad insun itu ketika sifat dan perilakunya itu karakternya baik. Kalau kita mempunyai sifat dan karakter tidak baik, maka khodam yang mendekat pun akan khodam-khodam negatif, khodam-khodam yang tidak baik. Tentunya kita tidak mau ya hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kita itu benar-benar setidaknya mengerti, lalu mencari kelemahannya, bercerminlah dari ilmu titen ini, bercerminlah dari perhitungan ilmu weton ini untuk memperbaiki segala sesuatu kekurangan yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai sistem cobaan di dalam jasad ini, sehingga
jenengan itu, teman-teman itu bisa berevolusi menjadi pribadi yang baik. Ketika sudah menemukan itu dan berusaha secara maksimal berevolusi menjadi pribadi yang baik, saya yakin upayanya jenengan untuk belajar bab gaib atau membuka mata batin itu akan sangat mudah sekali. Contoh, Gus, weton saya seperti ini, temperamen, mudah marah-marah. Saya puasa Senin Kemis, puasa Kliwonan, bahkan sampai saya nebus ijazah itu gagal terus. Ya sudah, ketika jenengan tahu jenengan temperamen, jenengan mudah marah-marah karena bawaan karakter dan sifat weton jenengan, ya sudah diredam saja di situ. Sebagaimana bahwa weton ini adalah ilmu titen ya, ilmu titen ketetapan hari lahir bagi setiap makhluk semesta, termasuk hewan gitu ya. Jadi jenengan juga harus bisa memahami itu, sehingga segala syariat upaya torekot jenengan menuju belajar buka mata batin itu akan tidak sia-sia lah, capek doang takutnya begitu gitu loh. Wah iya pantesan Gus, kenapa saya bertahun-tahun belajar gaib nggak bisa-bisa, oh ternyata weton saya seperti ini. Nah kan jadi ngerti gitu kelemahan dan kelebihannya jasad insun masing-masing ya. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Lalu kemudian dari ilmu titen inilah nanti teman-teman itu bisa lah ya setidaknya mengerti, oh saya ini elemennya air, oh pantesan kenapa saya itu kalau ketemu sama orang yang elemennya api itu cocok, mudah bergaul. Nah yang kayak gitu-gitu kan bisa lah ya dimengerti gitu. Jadi nanti tidak timbul yang namanya masalah di habluminanas atau pertemanan itu gitu ya. Nah sehingga kemudian weton ini kan sebenarnya ilmu titen yang sudah dicoba ya, atau diuji klinis kalau bahasa orang kedokteran, udah diuji coba bertahun-tahun ya, bertahun-tahun dari nenek moyang bahkan sampai mungkin nanti kiamat. Dan 10 misalkan mau dipresentasi lah ya, 90% itu presisi lah ya. 90% itu orang-orang yang mempunyai weton itu mengakuisisi bahwa iya benar loh, saya wetonnya ini sifatnya seperti ini, sama persis seperti yang dititeni atau seperti yang ditandai atau seperti yang dijabarkan di kalender weton itu atau di ilmu titen itu. Nah 90% itu presisi atau akurat. Jadi silahkan teman-teman wajib mengetahui ini agar teman-teman bisa bercermin. Begitu ya teman-teman ya. Selebihnya tinggal upaya torekotnya teman-teman agar lebih maksimal dan tidak sia-sia. Catatan besarnya adalah ini jangan dijadikan sebagai tolak ukur, barometer bahwa wah wetonku seperti ini, kegaibannya seperti ini. Jangan. Bahwa semesta ini sudah berkehendak, semesta ini sudah dikehendaki dari zaman dulu. Berarti semua yang terjadi di semesta ini sudah diizinkan ya, dasar hukumnya di Al-Kahfi itu tadi ya. Jadi makanya jenengan itu tidak boleh pesimis meskipun punya weton yang tidak sesuai dengan karakteristik kegaiban, dan juga tidak boleh iri dengan weton yang mempunyai karakteristik kegaiban yang sangat baik seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini mudah dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.